abstrak. Untuk abstraknya dari jurnal ini yaitu keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Telah menjadi hal yang pasti bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Bank Sulut Go Manado. Teknik pengambilan sampelnya adalah simple random sampling dengan menggunakan rumus Lovin sehingga didapat sebanyak 70 responden. Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Nah, untuk hasil penelitian dan hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado. Selanjutnya, untuk latar belakang, sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan haruslah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, karena mengingat karyawanlah yang menentukan sukses atau tidaknya perusahaan. Pelatihan kerja yang dilakukan oleh PT Bank Sulut Go Manado bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan peningkatan kinerja karyawan. Nah, pelatihan karyawan di dalam PT Bank Sulut Go Manado sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Setiap instansi dalam PT Bank Sulut Go Manado harus dapat memilih dan menentukan karyawan yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Karyawan yang tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kuat memihak pada jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu, kompetensi yaitu melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan perilaku, dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Pengetahuan melukiskan apa yang terdapat dalam kepala seseorang, mengetahui kesadaran atau pemahaman mengenai sesuatu. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan dan pada PT Bank Sulut Go Manado. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud mewujudkan tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Itu menurut Hasibun 2014-211. Lanjut untuk tinjauan pustaka yang kedua yaitu pengertian pelatihan. Nah, pengertian pelatihan ini menurut Jafri 2004.2135 mendefinisikan pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu secara sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan standar. Lanjut untuk tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu pengertian keterlibatan kerja. Menurut Hiriapa 2009 mendefinisikan keterlibatan kerja atau job involvement sebagai tingkat sampai sejauh mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan pekerjaannya, secara efektif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap performansi yang dilakukan penting untuk keberhargaan dirinya. Lanjut untuk tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan atau tugas yang didasari keterampilan maupun pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja yang ditetapkan oleh pekerjaan. Nah, kompetensi menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu dari suatu proses atau suatu prosesi dalam ciri keahlian tertentu yang menjadi ciri dari seorang profesional. Menurut Wibowo tahun 2012. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pada slide ini tentang pengertian kinerja karyawan menurut Mangkunegara, bahwa kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Next.
dalam penelitian terdahulu, menurut Kristelia O. Kosoma tahun 2013, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Kepemimpinan Pengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Lautun Pisang Manado. Nah, dalam penelitiannya, hasil uji hipotesis dan regresi menunjukkan bahwa pada variabel kompetensi, kompensasi, dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oke, next. Selanjutnya untuk penelitian terdahulu dari Yuan Duana Pitra tahun 2013, pengaruh pelatihan kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Balai Proteksi Tanaman dan Perkebunan di Salatiga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan, kompetensi, dan komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Balai Proteksi Tanaman dan Perkebunan di Salatiga. Oke, next. Nah, dalam kerangka pikir ini terdapat 3 variabel X dan 1 variabel Y. Bisa dilihat kerangka pikirnya. Oke, next. Nah, untuk hipotesa penelitian, H1 diduga pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Manado. Hipotesis 2, diduga pelatihan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Manado. Hipotesis 3, diduga keterlibatan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Manado. Untuk hipotesis 4, diduga kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Manado. Oke, next. Untuk metode penelitian, jenis penelitian menurut Indriantoro dan Supomo tahun 2002 menyatakan data penelitian dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau library research dan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian dilakukan melalui wawancara dan daftar pernyataan atau angket. Next. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Bank Sulut Manado. Untuk teknik pengambilannya, sampel adalah simple random sampling dengan menggunakan rumus Lovin sehingga didapat sebanyak 70 responden. Oke, next. Metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada perusahaan, baik itu observasi, pembagian kuesioner, dan wawancara. Objek penelitian yaitu karyawan PT Bank Sulut Manado. Oke, next. Nah, di sini ada analisis statistik. Yang pertama, uji validitas pengujian. Ini dilihat dari valid atau tidaknya data yang diolah. Menurut Sugiono tahun 2007, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Hasil perhitungan koefisien reliabilitas menunjukkan angka lebih dari sama dengan 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang bersangkutan dinyatakan reliable. Uji kendala atau reliabilitas alpha dibantu dengan menggunakan IBM SPES versi 20 menurut Mustafa 2009. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arif. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Analisis statistik koefisien korelasi berganda atau R.
yaitu untuk mengukur hubungan antara variabel secara bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Kemudian koefisien determinasi berganda atau R2. Koefisien determinasi berganda ini bertujuan untuk melihat besar kecil pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui fungsi antara beberapa variabel bebas atau independen secara bersama-sama terhadap variabel terkait atau dependent digunakan regresi linear. Uji T secara parsial bertujuan untuk melihat apakah pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian uji F secara simultan bertujuan untuk melihat apakah pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Suatu analisis statistik dikatakan terjadi gejala multikolinearitas jika VIF kurang dari 10. Kemudian uji heterokedastisitas residual. Dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut homokedastisitas dan varians berbeda tersebut disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian uji normalitas. Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi nilai resid dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal, maka secara praktis dilakukan lewat pembuatan grafik normal probability plot menurut Santoso tahun 2010. Selanjutnya, pembahasan pengaruh pelatihan, keterlibatan kerja karyawan, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado. Berdasarkan hasil uji F menyatakan bahwa pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, pelatihan mempunyai pengaruh yang penting dalam peningkatan dan penurunan kinerja. Meningkatkan kinerja PT Bank Sulut Go Manado harus memperhatikan setiap aspek dalam pelatihan, seperti materi yang dibutuhkan, metode yang digunakan, kemampuan instruktur pelatihan, sarana pelatihan, dan peserta pelatihan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel keterlibatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Keterlibatan kerja mempunyai pengaruh yang penting dalam peningkatan kinerja. Untuk dapat meningkatkan kinerja, PT Bank Sulut Go Manado harus mempertimbangkan aspek keterlibatan kerja seperti partisipasi kerja, kerjasama, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila setiap karyawan mempunyai keterlibatan kerja yang baik, maka kinerja karyawan akan meningkat dan tujuan dari PT Bank Sulut Go Manado akan tercapai. Kemudian, pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Kompetensi mempunyai pengaruh yang penting dalam peningkatan dan penurunan kinerja. Untuk dapat meningkatkan kinerja PT Bank Sulut Go Manado harus mempertimbangkan setiap aspek dalam kompetensi seperti pendidikan, kemampuan teknis, kesanggupan kerja, dan kemampuan teknis yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan. Pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado. Kemudian, pelatihan berpengaruh secara parsial, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang dinyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado terbukti dan diterima. Keterlibatan kerja berpengaruh secara parsial, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 2 yang dinyatakan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado terbukti dan diterima. Kemudian, kompetensi berpengaruh secara parsial, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 3 yang dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulut Go Manado terbukti atau diterima. Selanjutnya, saran. Pimpinan Bank PT Sulut Go Manado perlu memperhatikan temuan dari penelitian ini dengan secara terus-menerus memfokuskan pada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Sulut Go Manado. Kemudian, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya manajemen sumber daya manusia, pelatihan, keterlibatan kerja, kompetensi, dan kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian yang diteliti hanya terbatas pelatihan, keterlibatan kerja, dan kompetensi. Sedangkan faktor-faktor lain juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang belum diungkap. Seberapa besar pengaruhnya? Semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Jadi itu pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa diterima dan terima kasih sudah sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.